Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadhan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala duduknya di Masjid Al-Hikmah Rangkah 7 Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa fardu berjamaah. Alhamdulillah senang sekali saya tadi datang ke sini, softnya rapat. Tadi pagi saya di Masjid Remaja subuh, softnya rapat. Saya di asar tadi di mana? Sudah rapat, masya Allah. Senang saya kalau kembali rapat. Hadis Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Kalau sudah umat Islam itu bisa rapat, itu kekuatan yang nggak bisa dikalahkan. Supaya nggak rapat gimana? Mereka buat stiker supaya nggak rapat. Nah, kalau Islam renggang, ada kerapuhan yang bisa dihancurkan. Kenapa ini mereka lakukan? Karena dengki, iri akan sebuah kebenaran. Maka bersyukur antum dipilih Allah ada di masjid ini. Sebagaimana sabda Rasul, saya ambil dari Sahih Bukhari nomor hadis 71, perawi Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid fardu berjamaah, ke majelis untuk dia dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukurlah antum dipilih oleh Allah. Seberapapun besar nikmat ini jangan pernah tidak disyukuri, agar nikmat Allah ini ditambahkan buat kita. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita dan segenap keluarga kita semua di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal
Gak deweti 29 tanggal 21. Sampai itu orang Islam tapi kalendernya pakai punya kafir. Buka surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indallah hisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim fala tatlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Siapa yang sudah ketemu? Bacakan terjemahannya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi jumlah bulan ini 12, Pak. 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Belum Nabi Adam diciptakan, bulan sudah ditentukan Allah. Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Apa lemar Rabiul Awal? Rabiul Akhir, buanter. Terus Jumadil Awal. Wah, apa mana Jumadil Akhir, buanter. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Allah katakan bulan ini dan bahasa Ibrani pun sama. Magrom, Sogar, Robandi, Robandau, ya, sama. Cuman beda ucapan karena ilat Ibrani. Mereka merubah kalender Allah ini dengan tahun Nisan. Dari mereka-mereka yang menolak kebenaran datang dari Allah. Setelah itu datang kaum berikutnya lagi, kaum Nasrani, buat lagi kalender Masehi. Dan jumlahnya cuma 10. 10 mereka, Pak. Enggak 12. Bulan pertama itu Mars, perjuangan. Makanya lagu-lagu perjuangan namanya lagu-lagu Mars. Itu dewa Mars. April, itu April Dewi. Mei, itu dari Majestic, dewa juga itu. Kemudian Yunus, setelah itu Sikta. Dulu namanya Sikta, Pak, bukan Juli. Sikta, karena Julius Caesar menjabat diganti nama dia Juli. Terus setelah itu Kentilis diganti sama kaisar berikutnya Agustus, diganti nama dia Agustus. Septa itu berapa? Sabta itu berapa? 7. Okta berapa? 8. Oktober. November berapa? November 9. Desember 10. Tuh 10 bulan mereka itu dulu. Kalender Allah diganti jadi 10 dan distempel. Maka Yesus anak Tuhan kita tetapkan lahir di akhir tahun. Duh. Terus kadung kuning ngono, Pak. Islam mulai dikembalikan Allah sebagaimana perintah sebelumnya kepada para nabi-nabi terdahulu. Apa yang terjadi? Dikritik sama Allah di surat 936. Jumlah bulan di sisiku itu 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak aku menciptakan langit dan bumi. Dan 4 bulan aku haramkan. 4 bulan yang diharamkan Allah dari hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Musnad Ahmad, diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru Muharram. Dan kebetulan sekarang kita berada di bulan ini Muharram, tanggal 21, karena sudah maghrib.
Setelah itu wasyahru Rajab muddara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kita dikasih 4 Allah bulan haram. Masih ditambah satu lagi bulan 9. Katik muni September metu atau kok alik mah. Apa bulan 9? Ramadan. Nah, katik muni di September metu kono. Jadi kita dikasih Allah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, masih ditambah lagi satu bulan suci Ramadan. Kenapa Allah kasih kita bulan khusus ini? Manusia tidak mungkin tidak salah, tidak mungkin tidak dosa, tidak mungkin tidak khilaf, tidak mungkin tidak lalai, tidak mungkin dak blebes betik dablek beling. Itu semua ada pada diri manusia. Buka surat 4 ayat 28. Yuridullahu ayyukafiru ankum wa khaliqul insanu dha'ifa. Kamu bacakan terjemahnya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Tuh, jadi kita itu ternyata diberi kemudahan Allah, diberi keringanan. Dosa, salah, keliru, kilaf yang numpuk ini, apalagi kita suka lali. Pemain dia utang, ngelali, ya, pokoknya lalian. Nah, ini numpuk ini catatan amal keburukan. Ini kalau kita gak dibantu Allah 4 bulan ini ditambah Ramadan, gak akan mampu amal kebaikan kita meningkat, ngungkuli atau melebihi dari amal keburukan kita. Jadi kita diberi. Nah, bulan yang dikhususkan ini diuraikan lagi Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, Kulu itu apa? Setiap. Nek kolu ucapan, nek kak kolu gak iso mangan, ya. Kulu amalan ibtu Adam hasana asra amsaliha ila sab'a miyadifin. Setiap satu amal kebaikan anak cucu Adam dan amal ibadah dia di 4 bulan ini tambah Ramadan itu dikalikan 10 pahalanya. Ila sampai dengan sab'a miyadifin. Sab'a berapa? 7. Mia itu bukan yang jaga warung kopi. Ratus, difin 1000, 700.000. Satu amal kebaikan. Berarti kita tadi sholat berjamaah maghrib berapa pahalanya? 27. Kalau sendirian nek ketompo, gak ketompo entek, situ gak ketompo sisan, ya? Nah, ketika kita tadi 27 enggak 27 karena ini bulan Muharram. Maka tadi minimal 270 minimal. Bisa saja 2.700, bisa 2.700.000, bisa 27 juta. Karena Allah katakan asra ila sab'amiyat difin. Ini tujuan Allah untuk menutup kekurangan salah dosa kita yang enggak pernah kita. Makanya Allah katakan di ayat tadi, fala tatlimu fihina anfusakum. Jangan kamu menganiaya diri, menyia-nyiakan di 4 bulan ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah, dihitung minimal 10 kali. Jadi kalau ada mbah-mbah di jalan Potro Agung Wetan atau Potro Agung Kulon sini, tengok badhe ten pundi, Mbah? Badhe nyebrang. Itu jenengan seberangkan, dihitung 10 kali. Gak usah mbah iku mbok balekno ping 10, gak usah. Jadi satu amal kebaikan itu dihitung 10 kali oleh Allah. Ini kita diberi bulan-bulan seperti ini, dan itu gak ada di bulan lain. Dan semua ibadah agama ini adanya di bulan-bulan Hijriah. Gak ada di bulan selain Hijriah. Mana ada puasa Oktober? Oh, no, puasa Oktober. Anu nek sesuk puasa Januari, oh no, tak puasa Januari. Nggak ada, Pak. Puasa itu adanya Ramadan. Oh, sesuk puasa Februari. Nggak ada, Pak. Adanya puasa itu Syawal, sitam min yaumin. Saumi yukafiru maghdiyah. Itu hadisnya. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kau no, Pak, Februari, Maret, April. Kemudian ada lagi puasa disebut Yaumil Arafah, puasa Arafah. Bulan apa itu? Bulan apa? Maret.
Dzulhijjah enggak ada Pak Marfat. Itu coba. Setelah puasa Dzulhijjah ada lagi puasa. Mamin saumi Asyura yukaffiru madhiya. Siapa yang puasa Asyura, aku mintakan kepada Allah dosa ampunan 1 tahun dan Allah ridho. Bulan apa itu? Agustus. Nggak ada Pak, Muharram. Nah, orang Islam sama Allah dikatakan dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Orang Islam kalendernya sendiri tidak entos. Kalendernya besar-besar punya orang lain, punya kita cuwili cilik. Lah delok gawe Surya Konto. Makane lopat-lopot ae poso Yaumul Bid. Ya, maksudnya saudaraku, mestinya umat Islam kalendernya 1 lembar Muharram. Gitu, ganti DE Agustus, strip September, gantian DE strip-stripnya. Selama ini kan kita yang di strip, ada cilik-cilik dan dulu guys Surya Konto. Saudara saya bingung Pak, yang belum muslim itu yang datang ke rumah. Apa? Aku bingung dulu kalendermu. Bingung kan, biasanya aku sih bingung dulu kalenderku. Yang saya lengkap 1 lembar Muharram, lembar kedua Safar, lembar ketiga Rabiul Awal. Mereka sih ganti Agustus, September, Oktober, cilik-cilik gantian. Saya bukan agen kalender, bukan. Kita mau hijrah, ayo buktikan hijrah. Pakai kalender kita sendiri, karena Allah katakan dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Sebenarnya ada gak sih agama Islam ini? Saya lanjutkan dulu ceritanya Nasrani ganti punya Allah jadi 10 tadi ya. Sebelum kita masuk berikutnya. Adzan jam berapa hari ini? Hah? Berapa? 18. Mudah-mudahan selesai. Nah, karena diketapkan Yesus lahir akhir tahun, bingung mereka, dikritik. Akhirnya kumpul Sosiogenes, Artistos, Paus Gregorian, Julius Caesar kumpul. Ini apa ini? Dikritik ini apa ini? Ambil Tuhan. Jumlahnya rolas. Wes bener Yahudi ini. Kenapa diganti sama jadi 10? Akhirnya mereka buat tambah 12. Bingung gereja. Kalau ditambah 12, kadung distempel tadi Yesus lahir akhir tahun. Laku dikasih itu akhir tahun kalau ditambahi 12. Maka tambahannya diletakkan di depan. Dikasih Januari dan Februari di depan namanya Pak, supaya Desember tetap akhir tahun. Padahal bahasa Latin Septa, Okta, Novem, Desember artinya 7, 8, 9. Makanya aku minggat teko kono. Wis gak tepak belas. Sopo sing ganti-ganti? Arek dino ya. Oh bukan, itu pabriknya Pak, pabrik roti Paulus ya. Nah, saudara-saudaraku, diganti ditambah 2 bulan di depan, dikasih nama Januari. Dari nama siapa? Nama dewa, dewanya Janus, panggilannya Januar. Nah, Janus, dewa ini mukanya 2, depan 1, belakang 1. Nyebutnya muka baru dan muka lama, maka old and new. Ngono wong Islam melok acara old and new. Nek deweti. Dalam hadis Abu Dawud nomor hadis 1479 diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa mencontoh meniru sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Makanya jangan aneh-aneh melok old and new. Wis ngono jenenge anake Januar. Anake wong Islam jenenge Januar. Padahal itu dewanya orang Romawi. Februra itu dewi. Ngono anake jenenge Febrianto, Febrianti, Febriana, gitu. Maret, Angger anake wong Islam lahir Maret gak ninggal. Mariono, Margono, Marseto, Mardianto. Takon wong tuane lak Maret. Kapan pakai punya agama sendiri yang hak? Aprilianto, Apriliono, Aprilia, Meiwati,
Meishan, ya, Mei mlebu kabeh, Pak Mei, Bu Mei. Yuni, mohon maaf yang punya nama Yuni, jangan tersinggung. Itu dari dewa Yunus, ngurusi got peceren dan laraan. Dadi nek jenenge Yunianto iku pecerenanto. Yunian iku laraanani. Wong Islam ndak ngerti dincepne. Juli itu juga Julius Caesar ganti nama, Yulianto, Yuliono, Yuliani. Agus, rumangsamu jeneng Jawa, jeneng kafir Agus iku. Agustus sih. Anggere anake lair Agustus gak ninggal, Agus Mulyono, Agus Salim, ayo pakai Agus. September, Septianto, Septiono. Untung bukan anake marinir ya. Iku lek anake marinir, bapake supir tank, anake lahir September jenenge Septi Tank. Wis gandhe wedi Okturina, Oktavianto, Oktu. Keren gitu. Novem, Nova, Novi, Noviantoro. Waduh, untung gak Nuvo, tunggale sabun. Desember gak ninggal, Desti, Desta, Desi, Destianto, untung gak bedes. Kapan kita kembali? Pakai punya sendiri, Safar. Pak, kayak Pak Safari. Gak ada wedi ya, Rek. Gak ada wedi. Ini ketetapan agama yang lurus. Saya punya teman di Madinah dan Mekah, Abdul Rojab. Tak gini kan, mantap ya, khairumi ismuka. Hah, naam Ustaz, naam. Dia bilang, gini ya so Arab ya. Bolak-balik ke sana, saya 11 kali saya di sana. Makanya kalau umroh sama saya jamin gratis. Bener ini, berangkat suami istri gratis. Saya yang gratis, sampean bayar ya. Dan saya mutawifnya gitu. Mas saudaraku, oleh karena itu maka ketetapan agama yang lurus ini jangan diotak-atik, jangan diganti-ganti. Mana sih kebenaran ini sebuah agama yang hak? Ayo kita lihat agama kita ini hukum paling utama apa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Hukum paling utama apa di agama ini? Tahu? Tauhid. Ayo kita cek. Buka surat 7. Ayat 23, masa Nabi Adam. Wa qaulna rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemu baca terjemahnya. Surat 7 ayat 23. Ya. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, Nabi Adam mengajarkan anak cucunya doa pada Allah beserta istri. Cuman pada Allah, nggak pada yang lain. Setelah Nabi Adam sampai generasi 10 masih rodok aman. Iblis dan bala tentaranya kan sumpah sama Allah. Dia sumpah untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Di mana dia bukti mau menyesatkan? Surat yang sama, ayat 16. Surat yang sama, ayat 16, 17. Qala fabima aqwatani la aqudana lakum siratal mustaqim. Baca. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tuh, kita ini akan dicoba terus iblis terhindar dari jalan yang lurus. 17. Tsumma la ataynahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yamanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Baca. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Tuh, kita dibuat seperti itu.
Gak iso Pak RT nang Pak RW. Ternyata Pak RT ngaji di masjid remaja. Gak iso diutik Pak RT. Pak RW dicoba. Ternyata Pak RW ngaji di Alimah. Gak iso diutik. Dia ke kelurahan, Pak Lurah ngaji. Gak iso tembus. Dia ke Pak Camat. Pak Camat gak tembus. Bupati wali kota gak tembus. Naik gubernur gak tembus, menteri, tepat menteri ini gak kena bujuk iblis dan bantara sampai naik ke atas kena kabeh. Iblis itu dulu di Eropa Pak, masya Allah numpuk di Eropa Amerika. 10 tahun terakhir ini, 18 saya punya data, 18 tahun terakhir ini perkembangan Islam di sana Pak. Yang masuk itu anak-anak kuliah, mahasiswa, orang-orang lulusan S1 itu masuk Islam berbondong-bondong. Ngeluh iblis itu. Gak enak dibujuki nang kene. Nang Indonesia ya apa? Enak gampang bujukane ngono. Dadi iblis iki akeh di Indonesia, Pak. Dibujuki kewenek ae kabeh, ya. Ngene-ngene iki editan. Nah, setelah generasi 10 anak cucu Adam mulai rusak. Sirik, musyrik, kacau karena iblis bersumpah. Sampai Allah mengutus rasulnya. Ya. Bukan rasul, nabi, anak dari cucu Adam. Surat yang sama, ayat 59. Maka laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Tuh. Jadi kalimat Nabi Nuh tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Adam tadi berdoa hanya pada Allah, ditujukan ke anak cucunya, nggak ada selainnya. Setelah masa Nabi Nuh muncul kaum lagi berikutnya. Nabi berikutnya. Buka ayat 65. Wa ila Aden aqahum huda. Qal ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Baca terjemahnya. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Tuh, kalimatnya aja sama. Setelah itu kaum berikutnya muncul. Ayat 73. Wa ila Samud aqahum salih. Qal ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Baca terjemah. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka yaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Tuh. Jadi semua nabi urut ini. Ayat 85. Wa ila Madyana aqahum Syuaib. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ini kena ditutup mau sampai subuh. Sampai subuh nanti kita diurutkan satu persatu. Kita lompat ya, kita lompat ke Nabi Musa, nabinya Yahudi. Buka Kejadian pasal 435. Gak duwe wong sampean gak tau kafir. Google. Kayak main game Google. Cari kebenaran sekarang. Ketik Kejadian pasal 4 ayat 35. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Kalimat Nabi Musa muni apa deh? Kejadian 4:35. Pasal 4 ayat 35. Mereka pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Ketemu? Baca. Markus 4:35. Ayat itu diceritakan pada hari itu kejadian. Iya kejadian. Iya. Pada hari itu. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Dulu. Itu apa? Kejadian pasal 4 ayat 35. Ya, kalimatnya begini ya. Wahai Israel, Tuhanmu itu Allah. Ada nggak kalimat itu? Hah?
Nggak ada. Masa dijelekno karo Google? Ada nggak? Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhan kita itu Allah dan Tuhan itu esa. Ada nggak kalimat itu? Nah, ada. Aku wis lali Injil ambek Taurat iki kedesek Quran ambek hadis iki. Bentar. Kalau kitab Ulangan pasal 4 ayat 35 apa? Bentar, saya juga buka. Kalau Ulangan 4:35 ada kalimat Nabi Musa enggak itu? Ada, ketemu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, baca. Ulangan pasal 6 ayat 4. Wis, ketemu. Baca. Ya, dengarlah. Hei orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Itu kalimat Nabi Musa itu. Lompat kaum berikutnya Nasrani. Nabi Isa. Bilang apa Nabi Isa? Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Tanduwe sampai no kata kafir. Saya berani bilang kafir karena yang ngomong Quran kok. Mereka itu dikafirkan sama Allah, ya enggak? Ketemu Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup kekal. Terus? Inilah hidup yang kekal, yaitu Bapa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh kalimatnya Yesus. Kalimat Yesus ini. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Utusan sama dengan Rasulullah utusan, sama dengan Nabi Nuh utusan, sama dengan Nabi-Nabi Nuh utusan, bukan anak Tuhan. Ayat ini nggak mungkin dibacakan di gereja, Pak. Jamaah Pidah Al-Hikmah. Ini kalimat Yesus. Berarti semua nabi itu ternyata mengucapkan kalimat la ilaha. Coba kita cek nabi terakhir. Siapa nabi terakhir? Hah? Rasulullah. Gue pas lali sih sana. Disuruh ngomong apa sama Allah? Buka Quran surat 112. Mau nih digolek surat 112. Muhammad katakan Allah itu esa. Kayak sholat diwoco padahal kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh semua nabi ternyata disuruh mengatakan Tuhan itu esa. Maka kalau ada manusia, kelompok orang tiba-tiba mengatakan Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, berarti tidak mungkin dari Allah. Tidak mungkin dari Allah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan ini 3 in 1, nah itu cocoknya mah kopi, gula dan susu. Itu tidak cocok, tidak dari Allah. Mana buktinya? Buka surat 21 ayat 25. Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Baca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Tuh Allah bilang nggak pernah ngutus orang sebelum Rasulullah yang ngomong Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, yang Tuhanku tidak pernah. Berarti kalau sampai ada orang yang mengatakan itu berarti dari Allah atau bukan? Gak wani ya 5 itu dari Allah atau bukan? Bukan rek Japon udah kok wedi. Nah saudara-saudaraku,
maka mereka itu buat agama sendiri. Buat agama sendiri. Mana buktinya? Buka Quran halaman 53. Ngeluh ini apa ada halaman kan. Buka Ali Imran 23 24 sekalian. Alam taro ila ladina utu nasibam minal kitabauna ila kitabillahi liyakuma bainahum. Baca. Dalika bi anahum qalulan tamassanun nar ayyamman ma'dudat wa gharahum fid dinihim makanu yaftarun. Baca 23 24. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab, yaitu Taurat? Mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Tuh. Terus hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Mereka diperdayakan dengan agama yang mereka ada-adakan. Sing muni ini Allah. Yang ngomong ini Allah. Mereka itu terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Loh, kalek jawab ngono lho, jangel. Nah, terus agama yang benar yang mana? Itu kan ayat 23. Mundur ayat 19. Itu kan 23 kan? Mundur 19-nya. Inna dina indallahil Islam. Baca. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, tuh jelas kan? Ja'ahumul ilmu bahyam. Terus bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Orang-orang tahu ahli kitab itu ngerti. Cuman untuk kepentingan politis mereka buat seperti ini. Dan mereka tahu kalau umat Islam itu yang benar dan yang hak. Tahu. Kalau nggak tahu sampai nggak diurek-urek sekarang ini. Rasulullah Muhammad SAW begitu hijrah pertama kali dari Mekah ke Yastrib, ya, naik apa? Onta, sempat disembunyikan Allah di gua mana? Gua Selarong. Oh, gua Sur, bukan gua Selarong. Oh, tak pikir sampai di Madinah disambut kaum Ansor, disambut orang-orang musyrik dan disambut Yahudi. Yahudi juga nyambut tuh, jangan salah. Dan Yahudi menyanyikan lagu untuk Rasulullah. Tola'al badru alaina. Itu lagunya siapa? Yahudi untuk Rasulullah, ya. Itu bukan hadis, itu bukan ajaran Rasulullah. Menyambut. Dan saya kalau ngomong gini hak, ya walaupun saya belum banyak belajar. Saya baca hadis tuh baru berapa kitab sih? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, Adani, Tobrani, Hakim, Ya'la, dan Ad-Darimi. Baru 16. Sampean? Belas. Nah, setelah itu malaikat Jibril bilang ke Rasulullah, Rasulullah hada ila kullu jamaluka, turun kamu dari ontamu. Fahada kaulu hammasuhu rubbatahu ilal aq fahada kula minal masjidah. Ini hadisnya. Malaikat Jibril bilang, Muhammad, turun kamu dari onta, perintah Allah. Biarkan ontamu berjalan. Dia nanti akan meletakkan lutut depannya di bumi dan sikutnya turun, dia deprok di situ. Kalau dia deprok itu bangunlah masjid di situ. Jadi pertama kali Rasul hijrah itu nggak ngurusi kos-kosan, nggak cari kontrakan beliau itu, tapi masjid, Pak. Pertama kali masjid. Maka sekarang yang ditutup pertama kali juga masjid. Ini ya kita. Kenapa? Karena masjid ini kekuatan. Dan di Masjid Nabawi itulah Rasulullah mengajarkan ilmu din, mengajarkan ilmu muamalah,
mengajarkan ilmu amalia, semua di situ. Maka Madinah itu adalah universitas kehidupan. Makanya kalau umat Islam dekat sama masjidnya, umat Islam ada kajian, itu kemenangan Islam yang nggak bisa digulingkan. Yo bocah ngulino, dono masjid. Nek iso kuncin, nek iso di lockdownan masjid. Dan ini terjadi. Ini ngaji terus ya. Maka kalau kita pengen rahmat Allah balik seperti sebelum ada COVID seperti ini yang direkayasa ini, mau tahu? Buka surat 9, maaf surat 7 ayat 96. Kalau kita bisa mengembalikan seperti ini, maka dikembalikan sama Allah. Wallahu anal ahlul qura amanu wattaqau laftafna alaihim minas samawati wal ard. Ini kalau kita bisa melaksanakan ini, kalau kita bisa mengembalikan, makmurkan masjid lagi. Baca, walau anna ahlul qura amanu wattaqau laftahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa aqnaqum bima kanu yaksibun. Baca, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tuh. Jadi kalau kita bisa mengembalikan masjid seperti sebelumnya, merapatkan lagi soft, tidak takut ada kajian, tidak takut sini, janji Allah laftahna baini minas samawati wal ard akan dicurahkan kembali. Nah saya ini gimana sampai masjid sampai nadoi, Jumatan sampai sangangulan nggak tahu Jumatan. Pikirkan itu. Kalau mau hijrah, berubah diri pribadi. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang iman sesungguhnya dan dilindungi Allah. Buka surat 9 ayat 18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah. Baca. Ayat 18. 9:18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Tuh, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, kalau kita diberi petunjuk, keberkahan, rahmat, lo sampean malah guys stiker. Ojo diklentek, mari engko ditekani karo yayasan. Yang penting soalnya rapat ngono lho. Saya ngajari masjid-masjid gitu, mereka siasa, kita ya siasa. Silang-silang gak apa-apa, pasangan. Yang penting wae salat rapat. Mulai dikontrol, oh silang-silang kok. Ini ya editan. Kalau nggak ada ustadz yang menyampaikan seperti ini, mau gimana kita? Mau terlena terus? Kapan mau kembali kejayaan Islam ini? Kalau tidak kita mulai dari diri kita pribadi-pribadi ini. Kalau nanti pribadi itu semua sudah berubah, lingkungan berubah, masyarakat ikut berubah. Karena apa? Mencontoh, melihat terus. Nah itu baru laftahna baina aiti minas samai wal ard. Lihat janji Allah. Nanti kan keberkahan dikembalikan. Ini penting ini. Nah kita malah tambah gak Jumatan. Padahal Jumatan tuh tidak harus 40 orang, tidak ada hadisnya. Kalau ada saya pengen tahu nomor berapa, siapa perawinya. Nggak ada kalimat Rasul. Kalimat Rasul itu man hadakulil haqqa inal jum'ah hadakala minal khamsah. Tuh hadisnya. Jadi syarat sah Jumat itu cuma 5, nggak ada 40 orang. 5 itu apa? 1, ajakan takwa, hamdalah. Kedua, ajakan takwa. Yang ketiga, mendirikan 2 khutbah, duduk di antara khutbah, mendirikan 2 rakaat. Ini syarat sahnya. Maka 2 orang saja boleh. Jadi kemarin waktu lockdown, bener-bener lockdown, semua masjid dikunci, nggak ada Jumatan, ya konten di rumah. Siapa makmumnya? Istri, anak-anak. Nggak iso Ustaz. Syarat 5 kita loh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, itakullah. Mari lu gua ngatak mana? Itakul gak apa-apa wis. Anak itakon itu tanggo, cuma di mana? Di rumah. Siapa kotipe? Papa. Apa sih dibatal? Itakullah om. Nggak apa-apa. Bukan berarti tidak Jumatan. Nah kita ini di Plokoto mau aja. Kapan kita mau berjaya?
Kalau punya kita aja kita tinggalkan, kalender kita tinggalkan, masjid kita tinggalkan, ibadah kita tinggalkan, jangan harap antum dapat rahmat. Karena rahmat itu syaratnya wattaqau, dia bertakwa, wal amanu, dan dia beriman, itu baru diberikan. Wis tambah tuh. Nah, jadi ternyata tidak ada agama itu cuma Islam. Itu dinul yang hak. Yang lain tuh nggak direken sama Allah. Jadi sampean nggak usah bingung, ya. Udah apa yang Allah tetapkan, dan sebaik-baik orang mukmin, buka 2451. Innama qalal mu'min idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Baca 2451. Nih, pegang baik-baik ini kalimat Allah. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, siapa yang mendengar, siapa yang patuh terhadap semua ketetapan Allah dalam agama ini, baik cara ibadah, cara muamalah, insya Allah beruntung dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Wes aku mulai, aku lu qoli hada. Nek kangen undangan maneh ya. Aku lu qoli hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.